Cerita ini berasal dari pengalaman Wak Juman. Dia menggambarkan betapa mengerikan keadaan kampungnya pada masa itu. Sebab pada masa itu, banyak sekali orang-orang yang belajar ilmu hitam, serta berlomba-lomba menjadi yang terkuat. Mungkin bagi kita di zaman sekarang, tak percaya dengan adanya hal tabu. Jangankan hal tabu, hantu pun kita masih ragu. Namun untuk yang diceritakan ini, memang benar adanya, dan pernah terjadi di masa lampau. Bahkan masih ada segelintir orang-orang yang masih mempelajari ilmu hitam tersebut sampai sekarang. Orang yang belajar ilmu hitam tidak serta-merta dengan mudahnya mendapatkannya. Akan tetapi melalui banyaknya proses, seperti bertapa atau melakukan perjanjian dengan iblis. Dan ada pula di antaranya rela menumbalkan orang lain demi kesempurnaan ilmunya tanpa tanding. Bukan hanya untuk bertarung secara kasar, namun terkadang sering dipakai untuk bertarung halus, yaitu adu teluh atau santet. Dari banyaknya mereka yang mempelajari ilmu hitam, ingin diakui sebagai yang terbaik, terkuat dan tak terkalahkan. Tak berpikir akan resiko atau mudarat bagi dirinya maupun orang lain. Demi kesempurnaan ilmu santetnya, seseorang tak ragu untuk menumbalkan orang lain, atau bahkan mempelajari ilmu Batara Karang. Sebuah ilmu kanuragan taraf tinggi, atau lebih dikenal dengan ilmu karang. Pelaku ilmu tersebut mempunyai kekuatan kebal dari segala macam senjata. Ritualnya sendiri tak mudah untuk dilakukan, serta wajib dilaksanakannya selama 10 tahun. Kebanyakan dari pemilik ilmu hitam yang satu ini menjadi sombong dan meremehkan eksistensi sang pencipta. Karena kesaktian tersebut membuatnya menjadi takabur, sebab diklaim mampu membuatnya berumur panjang. Namun nyatanya tidak dapat menghindarkan mereka dari kematian. Cerita ini terjadi ketika Wak Juman berumur sekitar 18 atau 19 tahun. Untuk umur Wak Juman di tahun 2021, sekitar 65 tahun. Jadi bisa menebak-nebak pada tahun berapa kisah ini terjadi. Sekitar tahun 1974 atau 1975. Cerita di sini pun tidak terdapat penjelasan tahun, bulan, hari, apalagi jam. Sebab kejadiannya telah sangat lama. Pada masa itu di kampungnya, bisa jadi tidak banyak orang yang mempunyai jam. Mereka memastikan waktu sholat, umumnya dengan cahaya matahari ataupun suara hewan. Cerita ini tidak bermaksud menjelekkan wilayah Tejo, ataupun menakut-nakuti kalian. Hanya aja kita bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang ada, serta berserah diri pada Sang Ilahi, agar kejadian ini tak menimpa pribadi masing-masing. Dan semoga Tuhan selalu menolong dimanapun kita berada. Amin. Juman merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Kakaknya seorang nelayan, jadi ia tidak sering berada di rumah. Juman tinggal bersama Umi serta kelima adiknya. Bapaknya telah wafat dikala Juman berusia 7 tahun. Kondisi kampung ketika Bada Asar telah mulai sepi, sebab jeda rumah warga waktu itu saling berjauhan dari satu rumah ke rumah lainnya. Setiap rumah selalu dikelilingi pohon yang tinggi, mirip rumah di dalam hutan. Penerangan di masa itu masih memakai lampu tintir, kayu damar, serta buat keluar malam hari biasanya memakai obor. Sore itu waktu Bada Asar, Juman bersiap berangkat mengaji. "Mi, aku berangkat ngaji dulu ya," ucap Juman menghampiri Umi dengan baju koko
sarung, dan kopiah di atas kepala. Tak lupa kitab suci yang ditempelkan pada bagian dadanya. Ya man, ingat, sebelum berangkat, kasih makan kambing dulu. Perintah Umi memandang wajahnya. Tampak senyum merona terpancar dengan bangga di raut wajah sang ibu. Iya Mi, kambingnya udah aku beri makan. Jawab Juman melihat arah luar, mengarah dengan pandangannya jika ternak sudah diberi makan. Oh ya udah, kalau nanti capek, nginep aja di Kobong, nggak usah pulang. Saran Umi mulai mengangkat pergelangan tangan kanannya. Ya Mi, ntar lihat aja. Jawab Juman ragu sambil mencium tangan kanan ibunya dan berangkatlah ke pondok tempatnya mengaji. Alasan Juman berangkat mengaji setelah asar karena jarak dari tempat tinggalnya ke pondok lumayan jauh. Jika beliau berangkat setelah asar, umumnya mendekati waktu sholat maghrib baru sampai. Pada perjalanan mengaji kali ini, sebetulnya nggak terdapat kendala apapun. Hanya ditemani suara kicau burung dan bunyi suara hewan lainnya. Akan tetapi, perjalanan Juman kali ini sedikit berbeda. Saat telah sampai di pertengahan jalan, tidak jauh darinya, tiba-tiba muncul seorang pria parubaya dari semak sebelah kanan. Astagfirullah, aku kira binatang buas. Gumam Juman di dalam batin dengan jantung yang berdegup kaget. Dia berhenti sejenak dan membiarkan pria itu agar lewat terlebih dahulu. Setelahnya Juman meneruskan perjalanan. Juman mengira pria itu adalah pemburu. Akan tetapi saat akan masuk ke semak sebelah kiri, pria itu melihat ke arah Juman sembari tersenyum sinis. Saat tersenyum, mirip melihat sebuah taring berasal dari gigi-giginya yang menyeringai. Kok seperti ada taringnya ya? Mungkin penglihatanku aja yang salah. Juman gak terlalu mengindahkan. Sesudah orang itu lewat, dia pun meneruskan perjalanan. Namun selang beberapa menit, tiba-tiba ada muncul seorang pria parubaya dari arah kanannya. Juman berhenti, dan seperti yang pertama, sebelum masuk semak yang ada di kiri, pria ini melihatnya dan tersenyum sinis serta mengeluarkan taring. Kali ini Juman yakin, pria yang bertemu di awal, dia pun memiliki taring. Seketika Juman merinding serta sedikit takut, namun memberanikan diri serta mulai meningkatkan kecepatan langkahnya. Karena sehabis bertemu mereka berdua, perasaannya mulai tidak enak. Juman mencoba mempercepat jalannya. Ternyata sesudah beberapa menit jalan, Juman berpapasan pria lain lagi, dan begitu seterusnya. Mungkin berpapasan kurang lebih 8 orang yang berbeda. Akan tetapi mempunyai kesamaan, yaitu selalu menatap tajam, tersenyum sinis, serta mempunyai taring. Singkat cerita, Juman sampai pondok dengan nafas yang terengah-engah karena Juman berjalan sambil setengah berlari. Juman pun langsung beristirahat di sebuah balai yang tidak jauh dari pondok. Di sana ada beberapa sahabatnya yang sedang asik mengobrol. Sebut aja Edo dan Adit. Duh, tolong ambilkan minum. Tenggorokanku kering, mbak kemarau panjang. Pinta Juman menatap Edo sembari mengelus tenggorokannya. Bukannya ngucap salam malah minta minum. Nafasmu kenapa terengah-engah? Seperti habis dikejar anjing aja. Keluh Edo menatap sinis. Nanti aja aku jelaskan, cepet, tolong ambilkan aku minum. Lanjut Juman meminta Edo. Edo pun langsung ke dalam dan tidak lama keluar membawa segelas air. Nih airnya man, seru Edo sambil menjulurkan gelas plastik berisi air. Dan Juman langsung mengambil gelas plastik itu, menghabiskan air di dalamnya, serta tak lupa berterima kasih
sebab sudah mengambilkan air minum untuknya. Coba sekarang kamu jelaskan, perintah Edo sembari duduk di atas balik di sebelah Juman. Di perjalanan aku berpapasan dengan pria aneh. Karena takut ya aku lari. Jelas Juman menatap depan menerawang jauh. Aneh gimana maksudmu? Tanya Edo kebingungan, mengangkat telapak tangan, meminta penjelasan. Mereka tersenyum kepadaku. Dari balik senyumnya keluar taring. Jelas Juman menatap Edo penuh keyakinan. Mungkin kamu keliru. Kilah Edo tak percaya. Aku pun sempat berpikir begitu. Aku berpapasan dengan 8 pria yang berbeda dan semuanya selalu tersenyum serta mengeluarkan taringnya. Teriak Juman kesal. Wah, serem amat ya. Untung kau cepat sampai, Man. Seru Edo mulai yakin dengan apa yang Juman ceritakan. Kemudian Adit ikut menimpali percakapan mereka berdua serta mengungkapkan sesuatu. Adit menjelaskan bahwa kata orang tuanya, bila bertemu manusia seperti itu, mereka merupakan orang-orang yang akan bertapa untuk belajar ilmu santet dan kebal. Serta ada baiknya menghindar atau lari bila bertemu dengan mereka. Juma dan Edo pun mengangguk setelah mendengar penerangan Adit. Dalam asiknya perbincangan, gak kerasa waktu sudah memasuki untuk sholat maghrib. Ketiganya segera ambil wudhu, lalu masuk ke dalam pondok. Di kawasan mereka mengaji, terdapat 3 bangunan saling berhadapan. Pertama adalah kobong, pondok tempat mereka sholat dan mengaji. Yang terakhir, tempat tinggal abah atau guru ngaji mereka. Di pondok ada 11 anak didik, dan 3 di antaranya merupakan anak dari abah sendiri. 10 anak didik pria, serta 1 perempuan, yaitu anak abah. Seluruhnya adalah anak didik abah, kecuali Juman. Mereka umumnya menginap dan balik seminggu sekali. Sedangkan Juman biasanya kembali tengah malam, dan jika kelelahan atau hujan, barulah menginap di kobong. Juman pulang pergi karena mempunyai kewajiban lain di rumah, dan harus membantu ibunya di kebun. Di depan pondok terdapat halaman yang cukup luas. Umumnya halaman itu digunakan untuk latihan silat. Selain diajarkan mengaji, mereka belajar huruf gundul, menulis, bela diri silat, cara bertani, serta kerajinan tangan, seperti bikin kipas dari anyaman bambu, bilik, dan lain sebagainya. Sesudah selesai sholat maghrib, biasanya mereka melakukan hafalan. Namun karena Juman telah mengalami peristiwa aneh, dia pun bertanya kepada abah. Juman maju dekat abah dan duduk di sebelah beliau, sembari memicit kakinya. Ada apa, Man? Kenapa nggak hafalan? Tumben sekali kamu dicap penghafal ini malah duduk di sebelah abah. Tanya abah merentangkan bibirnya, menatap ke arah Juman. Aku ingin tanya, Bah. Ungkap Juman sambil terus memicit. Ya silakan. Memangnya apa yang kamu ingin tanyakan? Tanya abah lagi menatap Juman penuh tanya. Sambil memicit kaki abah, Juman pun menjelaskan kejadian barusan ketika berangkat ke pondok. Ketika Juman bertanya tentang hal itu, semua anak didiknya terdiam dan ikut menyimak apa yang akan dijelaskan oleh abah. Oh, kamu bertemu mereka ya? Lalu abah pun menjelaskan tentang pria yang Juman temui itu. Abah memberitahu bahwa pria-pria itu merupakan manusia biasa pada awalnya. Namun karena mereka haus akan kekuatan atau ilmu hitam, mereka pun bersekutu dengan para setan. Mereka memiliki taring sebagai perwujudan dari ilmu yang sudah mendekati kesempurnaan menurut mereka. Syarat untuk mencapai kesempurnaan mereka biasanya dengan menumbalkan manusia. Mereka yang sudah seperti itu biasanya setengah jiwanya sudah menjadi setan. Abah pun berpesan agar berhati-hati jika sudah bertemu mereka, karena setiap orang yang bertemu akan ditandai untuk dijadikan tumbal. Mendengar apa yang abah jelaskan,
Juman pun mematung tak mampu berkata sedikit pun. Peluh sebesar biji jagung mulai membanjiri raut wajahnya. Turun dari balik sela-sela kopiah, kemudian membasahi kening, menetes ke lantai beralaskan tikar. Melewati wajah yang mulai dia tundukkan pandangannya ke bawah. Juman ketakutan karena dirinya sudah ditandai sebagai calon tumbal. Dengan gigi tertakuk, walau ragu, Juman memberanikan diri untuk kembali bertanya, untuk memastikan kalau dirinya bukanlah calon tumbal, atau mencari solusi agar bisa lepas dari jerat sang penganut ilmu hitam. Serius, Mbah? Terus apa yang harus aku lakukan? Tenang, gak usah khawatir. Percayalah Tuhanlah yang menentukan takdir seseorang. Berdoa dan berikhtiarlah kepadanya. Tebalkanlah imanmu. Saran Abah memandang pilu. Dengan tatap mata kecemasan itu, menembus hati Juman yang menatap balik ke dalam kelopak mata sang guru ngaji. Dengan rasa ragu, dia kembali membuka mulut untuk bertanya. Akan tetapi, Abah memotong terlebih dahulu sebelum apa yang ada di dalam pikirannya tersampaikan lewat ucapan. Gak semua pertanyaan harus dijawab dengan kata-kata. Terkadang sebuah pertanyaan akan terjawab oleh suatu kejadian. Manusia itu butuh banyak pengalaman, karena dengan sebuah pengalaman, kamu akan mengerti dan paham. Tapi semua tergantung dari manusianya sendiri. Kalau mereka tidak mau berpikir, meski banyak pertanyaan dan sudah dijawab, mereka gak akan mengerti dan gak akan paham. Imbuh Abah. Sebuah kata yang sulit dicerna, namun Juman paham dari maksud dibalik kata yang sudah Abah ucapkan. Setelahnya, Juman mengurungkan niat untuk bertanya, menutup mulut rapat-rapat dengan beribu pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepala. Lalu Juman pun kembali berbaur dengan yang lainnya untuk mengikuti hafalan. Waktu Isya tiba, mereka kembali sholat berjamaah. Tak ada kata yang mereka bahas lagi, lebih fokus ke arah ibadah. Selesai sholat, sambung lagi dengan mengaji. Malam diterangi sinar sang rembulan. Api obor bergoyang mengikuti tiap angin yang mulai berembus dingin. Jangkrik mulai bernyanyi dengan sangat nyaring, karena malam itu begitu hening. Malam itu jadwal mereka latihan silat, menjadikan waktu mengaji agak singkat dari hari biasanya. Akan tetapi dilanjut setelah latihan silat selesai, yang tepatnya hampir mendekati tengah malam. Mereka keluar menuju halaman pondok. Seperti biasanya, Juman latihan dengan sangat bersemangat. Dia lupa dengan apa yang akan menimpa, karena silat tersebut salah satu ilmu untuk menjaga diri jika ada yang berniat jahat kepadanya. Walau ilmu silat ini belum pernah digunakan, tetapi Juman bersyukur selama ini nggak ada yang jahat kepadanya. Gerakan demi gerakan yang diteriakkan dengan sangat lantang mampu memecah keheningan malam. Sampai mereka tak tahu akan bahaya yang mulai datang menghadang, karena ada mata yang mengawasi dari gelapnya temaram malam. Dari balik pohon-pohon yang bergoyang, berjalan mengendap mulai mendekat ke arah mereka dan terus mengawasi. Dari dekat balai, dekat obor yang menyala. Ketika sedang fokus berlatih, ada beberapa temannya yang mengobrol dengan nada berbisik. Edolah yang mulai perbincangan tersebut. Dit, lihat tuh arah obor. Yang deket balai, itu manusia apa bukan ya? Apa sih tuh? Aku lagi fokus latihan nih. Nanti domain apa? Keluh Adit dengan nada berbisik pula, sambil lempar pandangan ke arah Abah untuk mengingatkan Edo. Makanya lihat dulu. Geram Edo memaksa Adit untuk ikut menatap apa yang dia lihat. Karena kesal dan Edo terus memaksa, kedua bola mata Adit mulai menyapu pandangan sekitar hingga melihat ke arah yang ditunjuk oleh Edo. Oh iya, ternyata benar yang kau ucap. Mungkin aja itu warga sekitar yang mau
bertamu ke rumah Abah? Jawab Adit sedikit ragu, sambil menggerakkan anggota tubuh, mengikuti gerakan silat yang lainnya. Sedangkan kedua bola mata fokus melihat ke arah orang itu. Mana mungkin, selama kita ngaji di sini aja, sangat jarang ada orang yang bertamu malam-malam ke sini. Terus juga orang itu nggak berjalan masuk ke sini, malahan berjalan ke samping. Jelas Edo memandang bayangan dari sosok manusia. Iya sih, kamu benar. Apa kita lapor Abah aja ya? Adit balik bertanya, sambil kedua bola matanya masih terus memperhatikan sosok itu. Dengan ekor mata melihat ke arah anak didik lain yang masih fokus berlatih. Juman mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia geram, lalu menegur keduanya. Kalian berdua, jangan ngobrol terus. Gerakan kalian dulu sudah salah. Bukannya kembali fokus untuk berlatih. Tiba-tiba Edo berlari menuju ke Abah. Ye, malah lari. Emangnya apa yang kalian bicarakan? Tanya Juman penasaran. Adit pun menjelaskan kepadanya bahwa mereka melihat orang yang berjalan, namun tak memasuki area pondok, malah berjalan ke samping, membuat Juman melirik ke arah Adit penuh tanya. Adit pun memberitahu Juman tentang lokasi orang itu. Tuh, kamu lihat. Juman menengok ke arah yang ditunjuk Adit lewat bola matanya. Ternyata apa yang diberitahu oleh Adit memang benar adanya. Ketika Juman terus memandang ke arah orang itu, tiba-tiba Abah berseru agak lantang, sehingga semua anak didiknya mendengar. Jangan hiraukan, kalian lanjut berlatih. Jika orang itu berniat baik, dia akan masuk ke sini. Ketika mendengar seruan Abah, mereka pun melanjutkan latihan, dan Edo kembali ke barisannya. Akan tetapi latihan mereka malah tak fokus, karena pandangannya selalu melihat ke orang itu. Takutnya orang tersebut membuat keributan di pondok atau melakukan hal buruk. Abah tahu kalau anak didiknya sudah tak fokus berlatih. Beliau pun menghentikan latihan mereka dan menyuruh agar semuanya beristirahat. Mereka menuruti perintah Abah dan duduk di teras pondok. Walaupun baru sebentar latihan silat, kalau Abah menyuruh berhenti, maka mereka pun berhenti. Saat mereka duduk dan membahas siapa orang yang berada di luar area pondok itu, tiba-tiba Abah berjalan seperti ingin menghampiri orang tersebut. Karena para anak didiknya mulai khawatir, takut Abah kenapa-napa. Beberapa dari mereka ingin menemani Abah. Saat mereka hendak bangun dari duduknya, salah satu anak tertua Abah menahannya, seperti paham dengan kekhawatiran para anak didik kepada sang guru. Anak Abah yang satu ini kita panggil saja dengan nama Robi. Gak usah khawatir, Abah bisa jaga diri. Kalian duduk aja dan perhatikan, seru Robi. Mendengar seruan Robi, beberapa anak didik pun kembali duduk. Robi, selain anak tertua Abah dan anak didiknya pula, dirinya sudah mereka anggap sebagai senior. Karena jika Abah tak bisa mengajar, Robilah yang menggantikan Abah. Umurnya pun lebih tua daripada yang lain. Belum sempat menemui orang itu, secara tiba-tiba muncul segumpal asap. Orang itu berubah menjadi bola api, lalu terbang melayang ke atas. Bola api itu berputar, mengelilingi area pondok. Rasa cemas dan khawatir mulai mereka rasakan. Saling pegang satu dengan yang lainnya. Bahkan ada pula yang berpelukan dengan raut wajah yang memancarkan sinar ketakutan. Selang beberapa lama, muncullah bola api lain yang jumlahnya cukup banyak. Mereka ikut memutari area pondok seperti bola api yang pertama. Para anak didik yang melihat bola api itu begitu banyak mengelilingi pondok. Mereka mulai merasakan kengerian berkecamuk di dalam batin mereka. Mendadak suasana pondok menjadi sangat dingin dan begitu mencekam. Abah tahu kalau anak didiknya mulai ketakutan,
dan berteriak untuk menenangkan mereka. Gak usah takut sama makhluk seperti mereka yang gak bisa masuk ke area pondok. Ayo semua, kita masuk. Ada beberapa hal yang ingin Abah sampaikan. Kalian udah jadi milik kami. Kalian takkan bisa berlindung dan lari kemana-mana. Suara mencekam terdengar menggelegar, membuat degup jantung semua anak memompah kencang. Suara itu seperti berasal dari salah satu bola api. Setelah suara itu hilang, bola api pun ikut lenyap. Sirna tak berbekas. Dengan wajah panik, mereka bergegas masuk ke dalam pondok, berkumpul menjadi satu di bawah lampu teplok. Rasa was-was mengancam pribadi masing-masing dari mereka. Tak hayal rasa takut membuat masing-masing dari mereka ingin pulang. Tetapi apa daya, di luar pondok ada ancaman yang menanti. Setelahnya mereka semua duduk bersila dan membuat setengah lingkaran yang menghadap ke Abah. Ketika Abah hendak bicara, tiba-tiba ada suara perempuan yang mengucap salam kepada mereka semua. Yang tak lain, suara itu adalah istri Abah. Semua yang ada di dalam pondok serentak menjawab salamnya. Ada apa, Bah? Kok seperti ada suara gaduh? Umi kira ada keributan. Pas Umi lihat keluar, ternyata udah sepi dan Umi masuk ke dalam pondok untuk memastikan bahwa gak ada apa-apa. Tutur Umi. Gak ada apa-apa, Mi. Yaudah, Mi. Umi di sini aja. Karena Abah mau memberitahukan sesuatu pada mereka. Jawab Abah memandanginya. Lalu berganti memandang kami semua anak didiknya yang sudah duduk bersila. Umi berjalan mendekat ke Abah dan duduk di sebelahnya. Setelah Umi duduk, Abah pasang seriusnya menghadap ke semua anak didik yang ketakutan. Dengan tubuh yang bergetar, Abah mengamati mereka satu persatu. Keringat dingin di kening sebesar biji jagung. Tak mereka hiraukan, sampai menetes melewati mata. Semuanya hanya menunduk, ketakutan dengan wajah pucat, diam dan hening. Tak ada satu patah kata pun keluar dari bibir masing-masing. Man, malam ini kamu nginap saja di pondok. Pinta Abah dibalas anggukan oleh Juman. Tanda setuju, tanpa mendongakkan kepala dan terus menunduk. Malam ini perbanyak zikir, dan jika mendengar suara apapun, jangan kalian hiraukan. Bahkan jika itu suara menyerupai teman, keluarga atau suara Abah sendiri. Seru Abah melihat mereka satu persatu. Dan satu lagi, jangan keluar melewati area pondok. Imbu Abah memandang ke arah mereka yang sesekali mengangkat bola mata, mencuri pandang ke arah Abah. Mereka mengiyakan ucapan Abah karena sedikit paham dengan kondisi saat ini. Akan tetapi berbeda dengan Juman, karena dia orang yang selalu penasaran dengan hal apapun itu.